Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi yang mulia ini, melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke tanah lapang ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan salah satu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Dan insya Allah Ta'ala setelah ini akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai rasa bentuk terima kasih kita kepada beliau. Karena sesungguhnya sebab jerih payah beliau, dakwah beliau, keringat yang tercucur dari pelipis beliau, darah yang keluar dari tubuh beliau, sampai dengan detik ini kita betul-betul merasakan nikmatnya hidayah. Kita betul-betul bisa membaca Al-Quran, bisa berdiri melaksanakan salat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa dan berkurban. Itu semua karena sebab daripada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari raya Idul Adha kita selalu diingatkan dengan sosok yang mulia, sosok yang sangat berkarismatik, sosok yang memiliki ketawakalan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan opini orang, ini asli apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki gelar yang agung yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya bukan LC, bukan master, doktor, PhD atau profesor, tapi gelarnya adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sosok itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saking mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan yang mengikutinya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berusaha mengikuti pola hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sikap-sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan gelar Khalilur Rahman itu bukan dengan mengejarkan proposal tesis, bukan dengan cara menyelesaikan disertasi, bukan, tapi dengan melewati berbagai macam ujian. Dan ujian itu tidak ringan ya mas. Ujian itu berat ya mas, berat ujian. Dan ketika ujian yang ditimpakan oleh Nabiullah Ibrahim diberikan kepada kita, demi Allah, pada
pada kesempatan pagi hari ini tidak ada satupun yang berkumpul di masjid ini. Semua akan lari dari agama Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Lillahi Ta'ala, dibakar. Coba bayangkan bagaimana ketika itu terjadi pada diri kita. Diperintahkan untuk kufur, menyembah raja yang zalim, Namrud la'natullah alaihi. Apakah posisi kita masih dalam keadaan iman? Lalu kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, ketika Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan, anak laki-laki, sekalinya punya anak pertama, anak laki-laki yang tampan, yang cerdas, maka Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut. Jika itu terjadi pada diri kita setelah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, lalu kemudian Allah secara langsung memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita, apakah pertanyaannya betul-betul kita masih berada di atas iman, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahi, keimanan kita tidak sampai sebagaimana keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh beliau, sikap ketauhidan beliau. Memang ujian kita tidak sama sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, tapi artinya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, maka pasti dan pasti akan diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah kaget. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengatakan aku telah beriman terus kalian tidak diuji? Apakah terus kemudian ketika ibu-ibu memutuskan memakai hijab syar'i terus tidak diuji? Apakah ketika bapak-bapak memutuskan untuk istiqamah salat di masjid lalu tidak diuji? Apakah ketika bapak-bapak diberikan uang yang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban kemudian tidak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diuji jemaah. Tapi ketika ujian itu datang, bersikaplah sebagaimana sikapnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diberikan ujian? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menceritakan kisah-kisah Nabiullah Ibrahim untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, di mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'id minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim mendirikan bangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail, apa yang beliau ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau bersama anaknya mendirikan bangunan Ka'bah, beliau ketika mendirikan bangunan Ka'bah tidak kemudian ngobrol ngalor ngidul, apalagi ditemani dengan secangkir kopi dan satu batang rokok. Tidak. Tetapi setiap batu-batu yang diletakkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amal salih kami ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan Engkau maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang barusan kita dengarkan tadi? Hadirin jemaah salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua ibrah, dua mutiara nasihat yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Pelajaran
Pelajaran yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk menanamkan rasa khauf, rasa takut dan rasa roja, rasa berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan aktivitas ibadah. Kami ulangi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menanamkan, menancapkan dalam diri kita rasa takut dan rasa berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas ibadah. Hadirin jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Wahid bin Al-Waq ketika membaca ayat ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu menangis jemaah, menangis. Lalu kemudian Wahid ini mengatakan, wahai kekasih Allah, sesungguhnya engkau tidak sedang melakukan amalan-amalan dunia. Nabi Ibrahim bukan sedang bersamakan bisnisnya untuk memenangkan tender, bukan memang, atau sedang menunggu doorpress, bukan. Nabiullah Ibrahim sedang melakukan amal saleh yang paling mulia, yaitu mendirikan bangunan Ka'bah yang sampai saat ini manusia berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan ibadah. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal saleh kami ya Allah. Ini menandakan bahwasannya Nabiullah Ibrahim sangat-sangat takut apabila amal salehnya tidak diterima. Sekali Nabiullah Ibrahim yang sudah memiliki gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, masih takut amal salehnya tidak diterima. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Seberapa risaunya kita terhadap amal saleh yang kita kerjakan? Mungkin selama ini sholat kita hanya sekedar seremonial. Sholat selesai, tertinggal pun sholat, ya sudahlah, yang penting sholat daripada tidak sholat. Perhatikan, Allah mengatakan dalam surat Al-Maun, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kok bukan celaka orang-orang yang mabuk, yang main judi online? Itu memang celaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga secara khusus, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dalam salatnya dan riya dalam salatnya. Kita lebih takut dicela oleh manusia. Rasa khauf kita, rasa takut kita hanya tertuju pada manusia. Takut nggak kelihatan di masjid, nanti dirasani. Takut nggak kurban, nanti dirasani. Kurban kambing cilik kok dirasani. Takut kita hanya kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rojak kita, harap kita terbatas hanya kepada manusia. Harapan pujian, harapan sanjungan, harapan kedudukan, harapan ditinggikan derajatnya oleh manusia, sebatas manusia. Maka wajar kalau kita sedikit nangis ketika sholat, nangis ketika membaca Al-Quran, nangis ketika beristighfar. Dan dampaknya dari ibadah yang disertai dengan riya, yang timbul adalah kesombongan, merendahkan orang lain. Dan ini tidak terjadi bagi orang-orang yang ketika dia beribadah disertai rasa khauf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang beriman ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tertancap adalah harap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima dan cemas takut ibadahnya tidak diterima.
Bukankah ada sebuah riwayat, meskipun hadis ini diperselisihkan, bahwasanya kelak pada hari kiamat ada seseorang yang sholat selama 60 tahun jemaah. Sholat 60 tahun, satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika yang dijelaskan dalam hadis itu adalah diri kita, berdiri di hadapan Allah ketika kita tidak membawa selembar kain pun, pangkat kita tidak kita bawa, kedudukan kita tidak kita bawa, kita telanjang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita andalkan hanya amal soleh kita, sholat kita, puasa kita, kurban kita. Tapi ternyata ketika dibeberkan buku itu, dicatatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takutkah kita itu jamaah? Tidak takutkah kita? Tidak khawatirkah kita terhadap amal soleh kita? Kita sekarang masih bisa sombong karena pangkat menempel di sini. Kita masih bisa gaya karena kita masih menggunakan seragamnya. Tapi ketika nanti kain kafan terbungkus rapat, jasad kita masuk ke dalam kubur, tidak ada satupun yang disombongkan di hadapan kita. Yang kita andalkan hanya amal-amal soleh kita, karena itu yang bisa kita bawa sampai dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika muncul rasa khauf, rasa takut yang tinggi, rasa roja yang berharap yang besar, tidak mungkin kita sombong dengan akibat amal soleh kita kerjakan. Makanya dimaksud dengan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, adalah salatnya orang-orang yang tertancap pada dirinya rasa khauf yang tinggi, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, dan rasa roja, rasa yang berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah dia beribadah, dia nggak berani aneh-aneh, tidak berani merendahkan orang, tidak berani mencemooh orang. Sekalipun orang itu mungkin belum sholat karena belum diberikan hidayah, sekalipun orang itu belum datang ke majelis ilmu karena memang hidayah belum menyampaikan dirinya, sekalipun orang itu mungkin pada tahun ini belum kurban, tapi dia tidak berani menyepelekan orang karena dia pun khawatir ibadahnya, khawatir kurbannya belum sampai ke langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah sholat, yang diajarkan Nabi SAW itu bagaimana? Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, kenapa kok habis sholat kok istighfar bukan alhamdulillah? Hadis sahih. Karena di dalam istighfar mengandung rasa khauf, takut, dan rasa roja. Dia merasa sadar bahwasanya di sela-salatnya ada ketidakkhusyuan. Dia sadar di tengah-tengah salatnya ada hal yang mengganggu dia, sehingga dia tergelincir dalam perbuatan dosa. Sehingga setelah salat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Nabi SAW senantiasa mengamalkan doa setiap di waktu pagi. Apa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan rasa khauf dan roja ketika kami beribadah kepada Allah. Percuma ngaji, percuma menuntut ilmu kalau tidak tumbuh pada rasa khauf, karena sesungguhnya yang dinamakan dengan ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah orang yang takut sama Allah. Orang yang ngaji itu orang yang paling takut sama Allah. Itu sejatinya esensi dari orang yang mengaji itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, minta rezeki yang thayyib, yang baik. Dan yang terakhir, apa doa Nabi? Wa amalan mutaqabbalan, minta amalnya diterima. Lagi-lagi seorang Khalilur Rahman. Ada 4 nabi yang memiliki filah Khalilur Rahman. Selain Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, dan dia minta agar ibadahnya diterima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kedua, yang menjadi yang dapat kita ambil ibrah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi adalah
di mana diterimanya amal itu merupakan esensi dari sebuah ibadah. Itu tujuan kita. Jadi dalam kita melakukan ibadah itu bukan sekedar yang penting happy, yang penting terlaksana, yang penting mengerjakan daripada tidak. Tapi tujuan kita melakukan ibadah adalah bagaimana ibadah kita diterima. Karena lagi-lagi ibadah itu merupakan modal kita, jemaah. Modal kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita ibadah itu yang penting diterima, bukan yang penting mengerjakannya. Dan syarat diterimanya ibadah secara umum para ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhlas itu bukan hanya mengucapkan usolli fardhu subahi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tapi hatinya riya, pengen dipuji, pengen disanjung. Itu tidak ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita mencari muka di hadapan manusia? 1000 kali kita melakukan kebaikan di hadapan manusia, 1 kali kita salah, dicemoohnya nggak selesai-selesai. Rugi kalau kita mencari kebaikan di hadapan manusia. Carilah kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ikhlas, itulah yang akan mengistiqomahkan kita dalam beramal salih. Ikhlas itulah yang mengistiqomahkan kita beramal saleh. Mau dipuji tidak dipuji, disanjung tidak disanjung, dimusuhi atau dibaiki, kita tetap beramal saleh karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika amal itu tidak ikhlas, dimusuhi, jamaahnya udah gak mau kelihatan ke masjid, dicaci karena kurbannya besok udah gak mau kurban lagi, enggak ikhlas, no. Dan yang kedua, syarat diterima ibadah harus ittiba. Tata caranya ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Katanya cinta Nabi, katanya aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, modal menjadi ahlu sunnah itu tidak cukup memperbanyak sholawat, tapi bagaimana kita kepo, berusaha mencari tahu bagaimana sih kehidupan Nabi SAW, bagaimana sih sholatnya Nabi SAW, bagaimana sih puasanya Nabi, zakatnya Nabi, hajinya Nabi, manasiknya Nabi, kurbannya Nabi. Kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Itu namanya cinta, ya. Bohong seseorang dikatakan cinta ketika dia tidak berusaha untuk meniru orang yang dicintainya. Oleh karenanya, ketika kita ingin diakui sebagai umat Nabi SAW, beramallah sebagaimana amalan Nabi SAW. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Dan riwayat lain, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan sebuah amalan, ini kata Nabi, bukan kata Abdul Aziz, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka fahuwa raddun, amalnya bertolak. Kan rugi, kita sudah capek badan, meluangkan waktu, buang harta, tapi karena amalan-amalan yang dikerjakan tidak sesuai ilmunya, tidak sesuai tuntunan Nabi SAW, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita petik dari khutbah Idul Adha pada kesempatan hari ini, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah dengan rasa khauf, rasa takut yang tinggi, dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha untuk dalam melakukan setiap aktivitas ibadah kita, berusaha dan sekuat tenaga untuk agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya diterima tadinya adalah dua, yaitu dengan cara ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, mencocoki Nabi SAW. Inilah pelajaran yang dapat kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah salat Id ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita,
Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Salat kita, puasa kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi Filistin wa fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.